Hai, selamat datang di podcast Nostalgia. Hai, kalian yang senang bernostalgia. Bagaimana nostalgianya dengan episode-episode sebelumnya? Gue ucapkan terima kasih buat yang udah dengerin sampai episode ini ya. Buat yang belum dengerin, coba didengerin dari episode awal ya. Karena hal-hal seru udah gue bahas, dan supaya kalian bisa semakin kenal dengan gue. Kan kalau orang-orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kali ini gue akan membahas tentang menu-menu makanan yang ada pada saat Lebaran. Sebelum masuk ke topik itu, gue ingin bercerita sedikit. Jadi, gue membuat podcast ini beberapa hari sebelum Lebaran tiba. Entah kenapa, untuk tahun ini gue merasa sedih kalau bulan Ramadan akan selesai. Dan rasanya mau bulan puasa aja gitu setiap bulannya. Kalian ada gak yang sama kayak gue? Rasanya sedih mau ditinggalin bulan Ramadan. Oke, balik lagi ke topik nostalgia kali ini. Kalau kita ingat-ingat soal menu makanan pas Lebaran di masa lalu, kayaknya sampai saat ini masih sama aja deh. Masih dengan ketupat sayurnya, opor ayam, rendang, semur, dan masih banyak lainnya. Kalau untuk kue atau cookies Lebaran, ya isinya ada nastar, putri salju, dan teman-teman kue kering lainnya. Biasanya menu itu ya template aja gitu. Dari dulu sampai sekarang ya masih tetap itu menunya. Mungkin bedanya kalau dulu itu kita lebih suka membuat sendiri kue-kue Lebaran. Ada di mana pas mendekati Lebaran, ibu kita pasti excited banget ngajak anak-anaknya buat bikin kue Lebaran. Kayak misalnya pas masa kecil, kalau kita ngeliat mixer lagi ngaduk terigu dan telur bahan adonan untuk kue kering, ya kita pokoknya excited untuk megangin mixernya. Seakan-akan ya kayak mainan aja. Kalau saat ini mungkin masih ada yang mempertahankan untuk bikin kue sendiri, tapi kayaknya kebanyakan udah terima jadi aja. Sekarang tinggal buka HP dan lihat-lihat rekomendasi kue enak yang dijual di sosmed, terus tinggal pesen deh. Ya karena sekarang sesederhana itu zamannya. Semudah itu kita bisa mendapatkan kue Lebaran tanpa perlu harus membuat kue sendiri dengan susah payah sampai begadang gitu. Menurut gue pribadi, ada baik dan buruknya juga hal kayak gitu. Kalau baiknya, mungkin saat ini jadi makin banyak variasi dan rasa yang bisa kita coba, dan mungkin memudahkan kita untuk mendapatkan kue Lebaran. Terus secara nggak langsung
membantu penjual-penjual kue untuk tetap bisa berjualan. Kalau buruknya, mungkin menurut gue, esensi atau proses pada saat membuat kue itu yang hilang. Kayak misalnya kita menahan-nahan godaan bau kue yang enak pas lagi puasa. Terus serunya berantakin dapur pada saat membuat kue. Atau mungkin juga udah hilangnya bonding ibu dan anak pada saat proses membuat kue itu berlangsung. Ya, setiap perubahan atau kemajuan zaman pasti ada yang memudahkan dan menghilangkan sih kayaknya. Tergantung dari kitanya sekarang mau pilih yang mana. Terus kalau menu makanan pokok pas lebaran, kayaknya kalau boleh jujur, kita pasti ada dilema gitu pada saat kita mengunjungi rumah sanak saudara. Pasti kalau kita mengunjungi rumah saudara pas silaturahmi di saat lebaran, ya disuruh makan. Dan menu makanannya ya sama lagi dengan menu makanan yang ada di rumah kita yang mudah kita makan. Di satu sisi bosan karena makanannya sama, namun di sisi lain ngerasa gak enak kalau gak makan atau nyobain makanan di rumah saudara kita itu. Ya, jadinya dilema kan? Apa mungkin karena faktor itu ya? Tukang bakso pada saat lebaran selalu ramai pembelinya. Karena ya mereka merasa bosan setiap berkunjung ke tempat saudara, ketemunya ya sama ketupat sayur lagi. Jadinya mereka memilih makan bakso deh. Tapi mau gimana lagi? Itu udah jadi tradisi deh kayaknya di negara kita ini. Ya kita terima aja kalau ketupat itu makanan yang pasti ada pada saat lebaran. Yang terpenting silaturahminya dengan sanak saudara dan saling memaafkannya ya. Kalau kita bahas tradisi pas lebaran, kayaknya banyak banget deh yang terjadi di momen lebaran itu. Jadi untuk pembahasan lebaran kayaknya akan gue bahas di episode selanjutnya ya. Nantinya akan gue bahas soal kejadian apa yang biasa kita alami pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk saat ini kalian bernostalgia dulu aja dengan cerita-cerita gue sebelumnya. Dan tungguin terus episode selanjutnya yang akan terus membawa kita bernostalgia. Jadi untuk kalian semua saat ini, selamat bernostalgia ya semuanya.